Indonesia adalah negara kedua di Asia yang mempunyai jaringan kereta api tertua setelah India. Dimulai dari zaman penjajahan Belanda tahun 1840, yang ditandai dengan pencakulan pertama di jalur kereta api Semarang-Forsten-Landen atau Solo-Yogyakarta di Desa Kemijen Semarang tepat 17 Juni 1864. Berbagai transformasi telah digencarkan, hingga kini berhasil menjadi moda transportasi favorit masyarakat. Bagaimana proses perjalanan kereta api Indonesia dari masa ke masa? Sebelum mengalami revolusi di periode 2009-2014 yang dipimpin Ignatius Jonan, dulu tak hanya berdesakan di dalam gerbong. Penumpang kereta juga lazim naik di atas kereta yang membahayakan jiwa, baik risiko terjatuh hingga tersengat kabel listrik aliran atas. Pada awal krisis ekonomi tahun 1998, pedagang asongan juga diberi kelonggaran untuk berjualan di stasiun maupun di atas kereta. Kondisi kereta api Indonesia saat itu menjadi mirip dengan pasar tradisional, yang didukung belum adanya pembatasan penumpang. Berbagai kebijakan baru mengubah tatanan wajah perkeretaapian Indonesia semakin maju. Selain dilakukan penataan kereta api dari segi infrastruktur, akses dan pelayanan yang lebih aman dan nyaman, perubahan semakin terlihat dengan peningkatan transformasi digital. Salah satunya, penumpang tidak perlu antri berlama-lama lagi untuk membeli, membatalkan ataupun mengubah jadwal tiket kereta. Hal ini karena dapat dilakukan secara online. Hingga saat ini, jaringan prasarana perkeretaapian Indonesia tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pada Pulau Jawa, konsentrasi pelayanan terbesar adalah angkutan penumpang. Sebaliknya di Pulau Sumatera, angkutan barang menjadi lebih dominan. Kereta api Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah operasional atau biasa disingkat dengan DAOP. DAOP KAI adalah pembagian daerah pengoperasian kereta api Indonesia di bawah lingkungan PT Kereta Api Indonesia Persero sebagai perusahaan yang mengelola perkeretaapian di Indonesia. Untuk Pulau Jawa, PT KAI membagi menjadi 9 DAOP. Sedangkan untuk wilayah Pulau Sumatera terbagi menjadi 4 divisi regional. Jenis kereta api yang dioperasikan PT KAI diantaranya KA Eksekutif, KA Bisnis, KA Campuran Eksekutif Bisnis dan Ekonomi, KA Ekonomi, KA Lokal, dan KRL. Dalam pemenuhan kebutuhan kereta, PT Inka Persero berperan sebagai produsen yang selama ini membangun berbagai jenis kereta. PT Inka memproduksi kereta penumpang, gerbong barang, KRL, KRDE, lokomotif, dan produk lainnya yang berkaitan dengan perkeretaapian. Selain itu juga memproduksi produk non-kereta api seperti bus gandeng. Karenanya, PT Inka menjadi perusahaan manufaktur sarana perkeretaapian pertama dan terbesar di kawasan ASEAN. Dalam perjalanan hampir 2 periode pembangunan yang berdasar pada Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, terdapat sejumlah capaian program yang cukup signifikan dan ditargetkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya dapat menjadi penggerak utama perekonomian nasional. Di antaranya, telah dibangun pembangunan jalur ganda pada lintas utama di utara Pulau Jawa, antara Jakarta sampai dengan Surabaya,
pembangunan sejumlah kereta api perkotaan dengan teknologi terkini, yakni Light Rail Train atau LRT dan Mass Rapid Transit atau MRT, serta pembangunan Trans Sumatera dan Trans Sulawesi yang terus berlangsung. Sobat, meski pemerintah telah menetapkan aturan larangan mudik sejak 2020 karena pandemi COVID-19, ekspansi untuk pengembangan perkereta-apian Indonesia menuju tahun 2030 terus digencarkan. Alih teknologi yang akan dituju adalah teknologi modern yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Salah satunya yang telah terrealisasi, yaitu pembangunan elektrifikasi relasi Yogyakarta-Solo. Selain itu, rencana jaringan kereta api juga akan terus dikembangkan, yang meliputi Pulau Jawa, Madura, Bali, Sumatera, Batam, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Khusus untuk Pulau Jawa, pengembangan akan lebih dititikberatkan pada pengoptimalan yang sudah ada. Di antaranya berupa pembangunan jalur ganda dan reaktivasi jalur kereta. Nah sobat, terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar terus memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.